Baik, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit share informasi tentang pembuatan hand sanitizer. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih dan alhamdulillah sangat bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara pembuatan hand sanitizer yang mungkin sudah beberapa kali disampaikan dalam beberapa pertemuan yang diadakan oleh Himabio, kemudian juga dari himpunan mahasiswa yang lain. Oke. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada adik-adik Himabio Apidai yang bekerja sama dengan BEM Universitas Lambung Mangkurat, kemudian juga para peserta yang berkenan mengikuti acara pelatihan pada pagi hari ini. Baik, saya lanjutkan untuk materi. Mungkin adik-adik juga sudah banyak mengetahui terkait dengan hand sanitizer yang sekarang sedang banyak digunakan, ya, sedang in istilahnya pada saat kondisi pandemi seperti ini. Nah, akan tetapi kita tahu bahwa hand sanitizer yang digunakan itu banyak juga sudah langka, ya, jadi kelangkaannya sudah sejak lama terjadi karena orang khawatir dengan kondisi kesehatannya sehingga mereka membeli hand sanitizer dengan jumlah yang sangat besar dan bahkan juga ada yang menimbunnya seperti itu. Nah, itu hal yang tidak diinginkan sebetulnya. Oke, saya share presentasi ya. Oke, baik. Mau dibesarkan. Bentar. Ya. Adik-adik sudah bisa melihat PowerPoint yang saya tampilkan ya? Siap, bisa, Bu. Iya, oke. Saya lanjutkan, tapi mohon maaf ini tidak bisa dibesarkan. Entah kenapa. Oke, kita lanjutkan saja. Tadi sudah sedikit disinggung
saya ya, dari mana asalnya, kemudian bidang studi yang saya tekuni apa ya, dari sejak S1 hingga S2 saya lebih banyak menekuni atau belajar terkait dengan bakteri ya. Jadi ada sedikit banyak mengetahui terkait dengan hand sanitizer kaitannya dengan mikroorganisme yang saat ini sedang istilahnya ya, sedang banyak dibicarakan, sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat terkait dengan pandemi virus corona 19. Oke, saya dari program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat, dan mungkin adik-adik di sini juga banyak dari universitas lain yang bergabung untuk bisa mengikuti pelatihan ini. Oke, sebentar ya, ini nggak mau digeser. Ya, baik. Mohon maaf, ada sedikit kendala tadi, PowerPoint-nya sedikit macet ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, tadi sudah saya singgung terkait dengan hand sanitizer. Anda pasti sudah banyak mengenal tentang hand sanitizer. Kemudian, apa kaitannya hand sanitizer dengan mikroorganisme, kemudian dengan virus, ataupun dengan bahan-bahan alami maupun bahan-bahan kimia. Nah, kita tahu bahwa hand sanitizer itu merupakan salah satu jenis antiseptik ya, jadi atau nama lainnya hand sanitizer itu kandungannya adalah berupa antiseptik atau agen antimikrobial yang digunakan pada permukaan kulit ataupun juga jaringan hidup untuk menghambat pertumbuhan maupun bahkan membunuh mikroorganisme. Dan itu semua antiseptik terkandung di dalam hand sanitizer. Jadi jangan sampai Anda membeli produk hand sanitizer namun di dalamnya kandungannya adalah desinfektan. Kita ingat kembali bahwa antara hand sanitizer dengan antara antiseptik dengan desinfektan itu berbeda. Kalau antiseptik itu agen antimikroba yang digunakan pada kulit dan jaringan hidup ya, kulit atau jaringan hidup untuk menghambat maupun membunuh mikroorganisme. Tetapi jika desinfektan itu merupakan agen antimikroba yang digunakan untuk menghambat ataupun membunuh
mikroorganisme yang berada di jaringan mati atau benda mati seperti di pintu, kemudian di meja ataupun benda-benda yang lainnya, sehingga bahannya pun juga berbeda. Nah, ada dua pembagian hand sanitizer, yaitu hand sanitizer gel dan hand sanitizer dalam bentuk spray atau cairan. Kalau yang gel kita tahu bahwa bentuknya pasti gel ya. Nah, jadi kalau Anda temukan beli hand sanitizer dengan merek X ya, biasanya itu ada yang dalam bentuk gel dan ada juga yang dalam bentuk cair sehingga bisa disemprotkan. Kalau yang dalam bentuk gel itu bisa digunakan untuk menghambat atau membersihkan bahkan sampai membunuh dan menghilangkan mikroorganisme di permukaan tangan ya, dan kandungannya adalah berupa bahan aktif mengandung alkohol 60%. Itu hand sanitizer yang kimia. Kemudian yang hand sanitizer spray atau cairan ini kita tahu bentuknya cair ya, kemudian sama fungsinya juga untuk menghambat ataupun juga membunuh mikroorganisme di permukaan tangan, dan kandungan aktifnya berupa bahan irgasan dan juga ada alkohol. Oke, nah akan tetapi tadi sudah sedikit disinggung saya ya, dari mana asalnya, kemudian bidang studi yang saya tekuni apa ya, dari sejak S1 hingga S2 saya lebih banyak menekuni atau belajar terkait dengan bakteri ya. Jadi ada sedikit banyak mengetahui terkait dengan hand sanitizer, kaitannya dengan mikroorganisme yang saat ini sedang istilahnya ya, sedang banyak dibicarakan, sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat terkait dengan pandemi virus corona 19. Oke, saya dari program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat, dan mungkin adik-adik di sini juga banyak dari universitas lain yang bergabung untuk bisa mengikuti pelatihan ini. Oke, kita lanjutkan. Ya, tadi sudah saya singgung terkait dengan hand sanitizer. Anda pasti sudah banyak mengenal tentang hand sanitizer. Kemudian, apa kaitannya hand sanitizer dengan mikroorganisme, kemudian dengan virus, ataupun dengan bahan-bahan alami maupun bahan-bahan kimia. Nah, kita tahu bahwa hand sanitizer itu merupakan salah satu jenis antiseptik ya, jadi atau nama lainnya hand sanitizer itu kandungannya adalah berupa antiseptik atau agen antimikrobial yang digunakan pada permukaan kulit ataupun juga jaringan hidup untuk menghambat pertumbuhan maupun bahkan membunuh mikroorganisme. Dan itu semua antiseptik terkandung di dalam hand sanitizer. Jadi jangan sampai Anda membeli produk hand sanitizer namun di dalamnya kandungannya adalah desinfektan. Kita ingat kembali bahwa antara hand sanitizer dengan antara antiseptik dengan desinfektan itu berbeda. Kalau antiseptik itu agen antimikroba yang digunakan pada kulit dan jaringan hidup ya, kulit atau jaringan hidup untuk menghambat maupun membunuh mikroorganisme. Tetapi jika desinfektan itu merupakan agen antimikroba yang digunakan untuk menghambat ataupun membunuh mikroorganisme yang berada di jaringan mati atau benda mati seperti di pintu, kemudian di meja ataupun benda-benda yang lainnya, sehingga bahannya pun juga berbeda. Nah, ada dua pembagian hand sanitizer, yaitu hand sanitizer gel dan hand sanitizer dalam bentuk spray atau cairan. Kalau yang gel kita tahu bahwa bentuknya pasti gel ya. Nah, jadi kalau Anda temukan beli hand sanitizer dengan merek X ya, biasanya itu ada yang dalam bentuk gel dan ada juga yang dalam bentuk cair sehingga bisa disemprotkan. Kalau yang dalam bentuk gel itu bisa digunakan untuk menghambat atau membersihkan bahkan sampai membunuh dan menghilangkan mikroorganisme di permukaan tangan ya, dan kandungannya adalah berupa bahan aktif mengandung alkohol 60%. Itu
hand sanitizer yang kimia. Kemudian yang hand sanitizer spray atau cairan ini kita tahu bentuknya cair ya, kemudian sama fungsinya juga untuk menghambat ataupun juga membunuh mikroorganisme di permukaan tangan, dan kandungan aktifnya berupa bahan irgasan dan juga ada alkohol. Oke, nah akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diana di tahun 2012, hand sanitizer yang berbentuk cair atau spray itu lebih efektif dibandingkan dengan hand sanitizer gel dalam menurunkan angka mikroorganisme pada permukaan tangan. Sehingga sebaiknya jika Anda akan membeli produk hand sanitizer itu gunakanlah yang cair atau spray. Nah, ini selain tadi dalam bentuk gel maupun cair, kita juga mengenal ada hand sanitizer dalam bentuk kimia atau berupa senyawa kimia dan yang berupa senyawa alami, ya. Hand sanitizer kimia dan hand sanitizer alami. Nah, apa perbedaannya dan bagaimana keefektifannya terhadap penghambatan pertumbuhan mikroorganisme? Nah, kita lihat hand sanitizer yang kimia atau secara kimiawi ini dari namanya saja sudah bisa diketahui ya, merupakan campuran dari beberapa bahan kimia seperti alkohol, kemudian alkohol atau etanol, kemudian ada H2O2 dan bahan pengental ya, misalnya bahan pengental yang digunakan yang paling umum adalah gliserin atau juga karbomer, dan itu fungsinya sama untuk menghambat pertumbuhan bahkan membunuh mikroorganisme. Kemudian kalau hand sanitizer alami, pasti bahan yang digunakan untuk menyusun hand sanitizer tersebut adalah bahan-bahan alami yang berasal dari tumbuhan yang ada di Indonesia maupun di dunia. Oke, fungsinya masih tetap sama, yaitu untuk menghambat pertumbuhan maupun juga membunuh mikroorganisme. Hanya saja perbedaannya adalah pada kandungannya. Kandungannya adalah berupa bahan alami dan bahan kimia. Oke, nah apa keuntungan dari hand sanitizer alami kimia? Kita lihat dari hand sanitizer kimia pun juga memiliki keuntungan, sehingga banyak dijual bebas ya, karena itu berfungsi tadi, fungsinya jelas untuk menghambat pertumbuhan maupun membunuh mikroorganisme. Selain itu juga punya keuntungan lain, yaitu memiliki aktivitas biosidal. Kita ingat di kuliah mikrobiologi mungkin ya, bagi adik-adik yang di program studi biologi, apa itu biosidal? Biosidal adalah kondisi penghambatan mikroorganisme sampai membunuh. Jadi ada senyawa aktif X atau senyawa aktif tertentu yang punya kemampuan menghambat hingga membunuh mikroorganisme. Ternyata biosidalnya untuk yang hand sanitizer kimia itu adalah cakupannya luas, lebih luas ya. Jadi penghambatan pertumbuhannya, pembunuhan mikroorganismenya itu sangat luas. Kemudian tidak perlu dibilas air. Jadi kalau Anda menggunakan hand sanitizer kimia tidak perlu dibilas air ya. Namun kalau saya sih rasanya jika yang gel itu karena sangat kental sehingga di tangan itu lebih gimana ya? Rasanya itu tetap membutuhkan air kalau menurut saya ya. Kemudian yang berikutnya adalah harganya relatif lebih murah, kemudian tidak meninggalkan residu atau noda. Jadi inilah keuntungan-keuntungan dari hand sanitizer kimiawi. Nah, selain keuntungan juga memiliki kekurangan dari hand sanitizer kimia, yaitu tidak dapat digunakan pada tangan yang kotor. Itu sudah jelas ya. Jadi apabila tangan kotor, kita tahu tangan kotor itu betul-betul ada noda, kemudian ada kotoran yang menempel, pasti sebaiknya adalah menggunakan sabun, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Jadi tidak bisa digunakan dengan hand sanitizer kimia. Terus bagaimana kalau kondisinya itu tidak ada air dan
sabun tadi, ya bisa menggunakan hand sanitizer, namun itu pasti membutuhkan jumlah yang banyak, ya, volume yang lebih banyak. Kemudian tidak dapat digunakan pada membran mukosa. Membran mukosa seperti di lapisan dalam hidung, membran mukosa di hidung, kemudian mata, mulut, ya, ataupun membran mukosa yang lain. Jadi tidak dapat digunakan langsung di membran mukosa karena berbahaya. Kita lihat tadi kandungan-kandungannya ada H2O2, kemudian ada alkohol, kemudian ada gliserin maupun karbomer. Ya. Kemudian tidak dapat membunuh spora bakteri, ya, tidak bisa langsung membunuh spora bakteri. Bagaimana kalau misalnya yang tumbuh di tangan atau di permukaan tangan itu adalah Clostridium atau mungkin Mycobacterium tuberculosis atau mungkin Bacillus, itu merupakan bakteri-bakteri yang memiliki spora berupa endospora, yang kita tahu kalau endospora atau spora tadi itu sangat sulit dihancurkan karena dia mampu bertahan pada kondisi yang ekstrim, ya, sehingga perlu menggunakan senyawa aktif lainnya untuk bisa menghambat sampai ke penghambatan pertumbuhan spora. Oke, kemudian mudah terbakar. Kenapa kok mudah terbakar? Karena di dalam hand sanitizer kimia itu memiliki alkohol, ya, ada kandungan alkohol. Kemudian kita tahu jika penggunaan alkohol didekatkan dengan api, tentunya ya, kalau dekat dengan api pasti akan terbakar. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya melihat ada video yang viral, ya, penggunaan hand sanitizer kimia yang langsung terbakar pada saat setelah menggunakan itu karena dia menggunakannya dekat dengan api seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bersifat korosif. Jadi mudah meninggalkan korosif, ya, korosif atau bercak-bercak kuning dan kemerahan itu, ya, karena dia mengandung H2O2. Jadi apabila digunakan secara terus-menerus mungkin ada efek sampingnya. Kemudian dapat membunuh flora normal. Tadi karena keuntungan dari hand sanitizer menghambat menghambat pertumbuhan atau bersifat biosidal yang sangat luas. Biosidal yang sangat luas sampai menghambat pertumbuhannya flora normal. Apa itu flora normal? Flora normal adalah mikroorganisme yang ada di permukaan kulit dan memang habitat aslinya. Jadi bukan mikroba patogen, ya, tapi justru itu adalah mikroba yang dapat digunakan untuk membantu manusia tersebut atau membantu untuk melembabkan kulit, ya, di permukaan tangan. Nah, kalau itu dihambat pertumbuhannya, bagaimana fungsi mikroba ataupun fungsi kulit sehingga bisa lembab dan sebagainya, gitu, ya, karena jika dihambat malah justru berbahaya. Kemudian yang terakhir adalah dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan iritasi. Kenapa kok seperti itu? Karena tadi ada kandungan H2O2, kemudian ada kandungan alkohol. Jika alkoholnya itu lebih dari 70%, itu sangat berbahaya pada kulit. Sehingga sebaiknya disarankan untuk hand sanitizer kimia memang kandungan maksimalnya adalah 70%. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian akibat resiko-resiko yang ditimbulkan oleh penggunaan hand sanitizer secara kimia tadi, maka sebaiknya ada terobosan lain untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme maupun virus pada permukaan kulit, yaitu dengan hand sanitizer alami. Ya, dengan hand sanitizer alami itu salah satu terobosan yang bisa menggantikan fungsi dari hand sanitizer kimia. Oke, nah ini beberapa macam contoh, ya, yang bisa digunakan untuk membuat hand sanitizer alami. Ya, ada daun pegagan, mungkin ada beberapa yang sudah tahu dan pernah mengkonsumsinya, ya.
karena fungsi daun pegagan juga berdasarkan referensi dapat menghambat pertumbuhannya Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi orang-orang yang TBC ya, terkena penyakit TBC biasanya diterapi dengan ekstrak daun pegagan jika dia tidak mau mengkonsumsi obat-obatan. Tetapi itu sangat lama sehingga tetap harus mengkonsumsi antibiotik ya, karena proses pengobatan Mycobacterium tuberculosis itu lama. Kemudian daun sirih ya, daun sirih juga dapat digunakan untuk hand sanitizer alami. Kemudian ada daun kemangi, selain bermanfaat untuk masak ya, dimasak juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan hand sanitizer alami. Kemudian ada kulit rambutan, ini merupakan terobosan baru yang ditemukan oleh siswa SMK di salah satu kabupaten di Jawa Timur kalau tidak salah. Itu memanfaatkan kulit rambutan untuk membuat hand sanitizer alami. Kemudian jeruk nipis, ya, jeruk nipis juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan hand sanitizer alami, dan selain itu juga ada sereh. Ya, sereh itu juga punya antioksidan, kemudian punya senyawa yang bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan juga bisa menimbulkan efek samping, menimbulkan efek samping yang baik ya tentunya jika orang-orang yang senang mengkonsumsi serai itu punya kekebalan tubuh yang lebih tinggi. Oke. Kemudian bagaimana dengan daun kemangi? Saya sedikit membahas tentang kandungan-kandungan yang ada di beberapa sampel atau beberapa contoh bahan alam yang bisa dimanfaatkan sebagai hand sanitizer alami ya. Ada daun kemangi, kita lihat daun kemangi ternyata banyak mengandung minyak atsiri ya. Di dalamnya itu terkandung minyak atsiri dengan kandungan senyawa aktifnya berupa eugenol, kemudian alpha-pinen, beta-pinen, limonen, kemudian geranio. Nah, kandungan-kandungan senyawa aktif di minyak atsiri di daun kemangi ini mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme, ya. Sehingga sangat berpotensi digunakan untuk pembuatan hand sanitizer yang alami tadi. Kemudian bagaimana dengan daun sirih, ya? Dengan daun sirih juga mengandung minyak atsiri. Nah, minyak atsiri itu minyak alami yang ada di dalam tanaman, ya. Dan minyak atsiri daun sirih ini punya kandungan senyawa aktif berupa hidroksikafikol, kemudian metil eugenol, kemudian sesquiterpen, kafibetol, kemudian carbakrol, fenilpropan, estragiol, terpen, dan tanin. Nah, kalau tanin itu sebagian besar tanaman, terpen dan tanin khususnya itu sebagian besar tanaman banyak mengandung senyawa tersebut ya. Terutama adalah jika tanaman-tanaman yang rasanya pahit ya, itu pasti kandungan taninnya lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa aktif yang lainnya. Dan kita tahu terpen, triterpenoid maupun terpenoid serta tanin itu punya kemampuan untuk menghambat bahkan membunuh mikroorganisme. Oke, kemudian saya akan lebih bahas tentang daun sirih ya, karena yang akan saya angkat di sini adalah penggunaan daun sirih sebagai hand sanitizer alami. Nah, daun sirih itu mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme ini merupakan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Dewi, yaitu salah satu dosen di Universitas Airlangga pada tahun 2006. Beliau menerapkan atau menemukan ini untuk penghambatan bakteri pada awalnya. Kemudian dapat dimanfaatkan saat itu pada saat ada wabah MERS ya, SARS atau MERS saya agak lupa ya. SARS dan MERS itu infeksi SARS dan MERS pada saat itu yang bisa memanfaatkan penggunaan hand sanitizer alami dari daun sirih. Oke, kita lihat dari grafik yang hasil penelitian Sari dan Dewi di tahun 2006 itu bisa menggambarkan bahwa hubungan antara kadar
ekstrak daun sirih, sediaan dari ekstrak daun sirih ini dan jumlah koloni setelah pemakaian pada uji aktivitas dengan metode replika ya. Nah, kita lihat di sini semakin tinggi konsentrasinya, justru persentase koloninya yang mati ya, konsentrasi koloninya yang mati itu jauh semakin tinggi ya. Jadi berkorelasi positif antara kadar ekstrak atau persentase ekstrak daun sirih dengan jumlah koloni yang mati. Akan tetapi di penelitian beliau mengatakan bahwa ada batas optimumnya, ya seperti kita ketahui bahwa beberapa faktor penghambat ataupun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme itu semua memiliki batas optimum. Seperti suhu, saya contohkan ya, suhu itu tidak semua mikroorganisme mampu hidup pada suhu rendah, atau tidak semua mikroorganisme mampu hidup pada suhu tinggi. Setiap spesies memiliki rentang optimum suhu tertentu. Jadi jangan disamakan misalnya Bacillus ditumbuhkan pada suhu 37 derajat Celcius, dia mampu tumbuh, kemudian Mycobacterium tuberculosis ditumbuhkan pada suhu 37 derajat Celcius, bisa jadi dia akan tumbuh tetapi tidak optimal. Selain suhu ada pH dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dengan ekstrak daun sirih. Jadi pada spesies-spesies tertentu punya kemampuan untuk penghambatan dengan konsentrasi tertentu. Ini di grafik yang kedua, ini merupakan histogram perbandingan daya antiseptik dari sediaan ekstrak daun sirih dan sediaan antiseptik tangan. Jadi Sari dan Dewi tadi membandingkan antara ekstrak daun sirih dengan sediaan antiseptik sebagai kontrolnya. Nah, dengan kita lihat bahwa di F4 itu merupakan kadar ekstrak 15% ya, kadar ekstrak 15%, kemudian F5 itu adalah kadar ekstrak 20%, kemudian ini ada E1 ya, itu adalah sediaan ekstrak pabrik ya, atau yang analog ataupun yang kimia tadi ya. Itu kemudian yang E2 sediaan etanol yang menggunakan etanol ya, pabrikan yang Y. Jadi ada dua jenis. Kemudian yang T1 itu adalah sediaan triklosan ya, jadi menggunakan triklosan juga sebagai pembanding. Kemudian yang T2 adalah sediaan triklosan pabrik W. Nah, kita lihat yang paling tinggi ya jumlah koloninya, persentase jumlah koloninya adalah yang E2 ya. Hampir sama antara E2 dengan F4. F4 itu adalah ekstrak 15%, kemudian kalau E2 itu adalah sediaan etanol. Jadi jumlah koloni yang mati, ya jumlah koloni, persentase jumlah koloni yang mati itu hampir sama antara ekstrak yang 15% dengan yang etanol. Oke. Nah, kemudian bagaimana kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Sarin dan Dewi di tahun 2006 bahwa sediaan gel ekstrak daun sirih mempunyai kemampuan daya antiseptik ya. Jadi dapat digunakan sebagai antiseptik sehingga sangat berpotensi sebagai hand sanitizer alami. Kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah sediaan gel, maksudnya gel di sini yang menggambarkan bahwa sediaan dari ekstrak daun sirihnya ya, bukan berarti pembuatannya itu ditambahkan dengan gel atau dibuat dengan dalam bentuk hand sanitizer gel. Kalau dari jurnalnya menggambarkan seperti itu. Jadi sediaan yang digunakan atau yang dibuat itu adalah sediaan cair sebetulnya, masih dalam bentuk cair. Ya. Kemudian yang kedua adalah sediaan gel dengan kadar ekstrak daun sirih mulai dari 15% itu mempunyai kemampuan menurunkan mikroorganisme di telapak tangan hingga 57%, sedangkan kadar ekstrak
25% mampu menghilangkan semua mikroorganisme. Jadi di kadar 25% justru bisa membunuh semua mikroorganisme yang ada di telapak tangan, ya. Bahkan sampai flora normalnya juga bisa mengalami penghambatan, bahkan sampai mati, ya. Kemudian yang kesimpulan terakhir adalah daya antiseptik sediaan gel ekstrak daun sirih dengan kadar 15% mempunyai daya antiseptik sama dengan sediaan gel etanol, kemudian sedangkan sediaan gel ekstrak daun sirih dengan kadar 20% dan 25% mempunyai daya antiseptik sama dengan sediaan triklosan. Jadi yang paling direkomendasikan oleh penelitian Sari dan Dewi itu pada kadar rentang 15-20%. Karena jika menggunakan kadar 25%, maka sudah menghambat seluruh mikroorganisme, baik flora normal yang ada di telapak tangan. Baik, kita lanjutkan adik-adik. Bagaimana cara pembuatan hand sanitizer dari daun sirih tadi, ekstrak daun sirih yang ditambah dengan jeruk nipis, ya. Yang pertama, mungkin adik-adik juga sudah banyak melihat bertebaran info-info di media sosial, ya, terkait dengan pembuatan ekstrak daun sirih, ya, atau mungkin bahkan ada yang sudah menggunakannya, sudah membuatnya sendiri di rumah, ya. Nah, kita lihat di sini pertama kita cuci dulu daun sirihnya, ya, agar bersih. Kemudian dipotong kecil-kecil, ya. Setelah itu direndam dengan 50 gram dengan 200 mg air mendidih. Jadi 50 gram karena kita akan membuat sediaan dengan 20%, ya, kadar 20%. Jadi rendam 50 gram potongan daun sirih yang sudah dipotong kecil tadi ke dalam panci stainless berisi 250 ml air mendidih, ya. Kemudian di steam atau dikukus, ya, bukan direbus, ya, tetapi dikukus bentar. Dikukus panci yang berisi potongan daun sirih tadi dengan api yang kecil, ya, selama kurang lebih 30 menit. Nah, kemudian diambil ekstrak daun sirihnya menjadi setengahnya, menjadi 50% dari volume air sebelumnya. Jadi kurang lebih sekitar 100 ml nanti hasil akhirnya, ya. Kemudian setelah menghasilkan volume kurang lebih 100 ml, kemudian baru disaring ekstrak daun sirih yang hasil steam tadi. Kemudian setelah disaring, kemudian ditambahkan dengan 8 ml perasan jeruk nipis, ya. Ditambah dengan 8 ml perasan air jeruk nipis, kemudian dimasukkan ke dalam botol sprayer. Nah, itu semua rangkaiannya apakah harus aseptis, ya? Apakah harus aseptis? Kalau di laboratorium memungkinkan sekali untuk dilakukan secara aseptis, ya, secara steril. Jadi ada ruang khusus menggunakan ruang sterilisasi gitu, ya. Tetapi kalau di rumah Anda membuat sendiri, tidak perlu secara aseptis betul-betul, ya, karena di sini juga kan sudah ada steam, ya. Steam itu kan dikukus dengan suhu yang tinggi, ya, walaupun api kecil tapi dengan waktu yang lama kan itu juga akan menghasilkan suhu tinggi, dan kita tahu bahwa tidak semua mikroorganisme bertahan pada suhu yang tinggi. Oke. Nah, setelah jadi, kemudian bisa dikemas dalam botol yang punya spray atau bisa disemprot-semprot, ya, nanti bisa langsung digunakan. Nah, mengapa kita menggunakan daun sirih dan dicampur dengan jeruk nipis? Tidak daun sirih saja, boleh saja jika Anda mau menggunakan daun sirih saja, silahkan. Tetapi akan jauh lebih baik jika menggunakan tambahan perasan jeruk nipis, ya. Jadi air perasan jeruk nipis karena daun sirih ini mengandung senyawa antiseptik tadi yang sudah disebutkan di slide awal, ya. Kemudian penambahan jeruk nipis ini
diperlukan karena di dalam jeruk nipis ini ada kandungannya berupa antioksidan serta antibakteri ya. Selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk pengental alami walaupun tidak banyak sebetulnya tapi tidak masalah. Selain itu juga membuat pH asam, pH dari hand sanitizer alami itu asam sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pengawet alami karena pada kondisi asam tidak semua mikroorganisme mampu tumbuh, bahkan sangat sedikit yang mampu bertahan pada kondisi asam. Artinya pada saat ada penambahan air perasan jeruk nipis tadi itu membuat hand sanitizer-nya itu lebih awet ya, lebih awet. Walaupun tidak ditambah pengawet seperti bahan kimia atau hand sanitizer kimiawi tadi gitu ya. Nah, oke. Saya lanjutkan sedikit. Sebelum ini, pada saat Anda sudah jadi ya hand sanitizer-nya, kemudian bagaimana cara menyimpannya? Anda bisa menyimpannya di dalam kulkas atau di dalam lemari pendingin karena untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme tadi. Walaupun sudah ditambah dengan jeruk nipis, khawatirnya akan terjadi kontaminasi seperti itu. Sehingga Anda bisa mengawetkannya di dalam lemari pendingin ya atau lemari es yang nanti bisa digunakan pada saat Anda membutuhkan. Oke, nah saya singgung terkait dengan hand hygiene atau higienitas tangan ya. Jadi Anda sangat perlu, mungkin dengan adanya pandemi corona ini banyak sekali hikmah yang bisa diambil ya. Jadi jangan dilihat berdasarkan negatifnya saja, tapi ada hikmah positif yang dapat diambil dari penggunaan atau dari pandemi COVID-19 ini. Karena dengan adanya pandemi ini, Anda menjadi lebih sering cuci tangan ya pastinya, lebih sering cuci tangan, lebih sering menggunakan hand sanitizer mungkin, atau juga bisa lebih sering kalau yang muslim karena sering wudhu ya, sehingga itu bisa menghambat penularan virus corona. Oke, mohon maaf, ini laptopnya mati sehingga saya ulang kembali nanti ya. Oke, kemudian tadi yang ingin saya bahas tentang higienitas tangan ya. Dari higienitas tangan sebetulnya itu bisa digunakan untuk orang-orang dari tenaga medis ya, orang-orang yang bekerja di kesehatan, tetapi tidak menutup kemungkinan kita orang awam pun juga harus menjaga higienitas tangan. Harus menjaga higienitas tangan. Oke, kita lanjutkan tadi bagaimana momen ataupun saat-saat yang bisa harus menggunakan higienitas tangan ya. Jadi kondisi tangan itu harus betul-betul bersih. Yang pertama adalah sebelum ini khusus untuk tenaga medis, tapi juga Anda bisa mempraktekannya jika diperlukan ya. Oke. Yang pertama adalah pada saat sebelum menyentuh pasien. Jadi pada saat tenaga medis baik itu perawat, dokter ataupun mungkin yang lainnya akan merawat pasien, akan menyentuh pasien itu harus tangannya bersih. Kenapa kok seperti itu? Karena pada saat si dokter ini pasti kan menangani banyak pasien ya, sehingga habis menangani satu pasien harus cuci tangan terlebih dahulu, kemudian ganti ke pasien lain. Jadi dalam kondisi tangan sudah bersih, sudah steril seperti itu. Walaupun menggunakan sarung tangan, tapi memungkinkan terjadi infeksi, tetap memungkinkan terjadi infeksi. Kemudian yang kedua adalah sebelum melakukan prosedural. Jadi sebelum menangani, melakukan tata laksana penanganan terhadap pasien, harus dicuci tangan terlebih dahulu. Harus dibersihkan tangannya menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian yang ketiga adalah setelah melakukan tata laksana atau setelah melakukan prosedur maupun juga mengganti cairan tubuh dari pasien yang sangat berisiko, contohnya adalah air liur ataupun mungkin mohon maaf muntah ya, atau bisa juga ini air
urin ya, sehingga perlu dicuci tangan terlebih dahulu. Kemudian selain itu juga setelah menyentuh pasien ya, jadi setelah semua prosedur atau tata laksana semuanya, kemudian tangan dari tenaga medis itu juga harus dicuci ya, harus dicuci, dibersihkan, kemudian baru bisa menangani ke pasien yang lain. Kemudian yang terakhir adalah setelah menyentuh pasien dengan kondisi yang sangat parah. Oke, next. Nah, kenapa kok perlu ada higienitas tangan? Karena tujuan dari higienitas tangan adalah yang pertama menghilangkan atau meminimalkan mikroorganisme di permukaan tangan. Kemudian yang kedua, mencegah perpindahan mikroorganisme dari lingkungan ke pasien dan dari pasien ke petugas kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah tindakan utama dalam pengendalian infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial merupakan infeksi yang timbul akibat adanya kondisi di rumah sakit. Jadi tertular pada saat di rumah sakit. Yang tadinya sehat mungkin ya. Jadi Anda pun juga harus hati-hati pada saat Anda berada di rumah sakit. Ya, karena rumah sakit kita tahu merupakan rumah sakit itu kan merupakan tempat orang sakit ya. Jadi kan di situ banyak sekali virus, bakteri, atau mikroorganisme lain yang kita tidak bisa melihat ya, walaupun kondisinya sudah bersih, terlihat bersih, tapi di situ bertebaran mikroorganisme yang bisa menginfeksi orang-orang yang datang ke rumah sakit. Seperti itu. Sehingga harus hati-hati, harus menggunakan prosedural yang betul pada saat Anda berada di rumah sakit. Oke, kemudian kapan kita harus mencuci tangan? Apakah selalu menggunakan hand sanitizer? Tidak. Jadi kita perlu juga cuci tangan, ya. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir itu jika diduga kotor atau terkontaminasi materi proteinus, ya. Jadi materi yang mengandung racun ataupun juga materi-materi ataupun bahan-bahan yang terlihat secara jelas dan itu kotor, gitu ya. Kemudian terkena darah ataupun produk darah atau cairan tubuh, dan jika terkena benda yang diduga terpapar mikroorganisme atau setelah keluar dari kamar kecil atau toilet ya. Jadi disarankan untuk tetap cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Oke. Kemudian tadi bagaimana cara menyimpan antiseptik kimia dan alami ya. Kalau yang saya singgung ekstrak daun sirih dan jeruk nipis tadi, hand sanitizer alami, bisa disimpan di lemari pendingin atau di kulkas ya. Kemudian Anda bisa gunakan dalam waktu beberapa kali ya. Nah, kalau ada beberapa reference yang menyarankan prosedur penyimpanan. Nah, kita lihat dulu ya, berapa lama penyimpanan sediaan antiseptik setelah dibuka atau dikemas. Itu bisa dilihat berdasarkan stabilitas ya, tergantung dari stabilitas dan efektivitas masing-masing jenis antiseptik. Jadi setiap antiseptik baik yang alami maupun kimia itu memiliki stabilitas dan efektivitas yang berbeda-beda. Kalau yang alami mungkin tidak bisa terukur dengan baik ya, karena itu bukan pabrikan, jadi dibuat secara alami sehingga kita belum pernah mengukurnya. Tapi kalau yang pabrikan bahan-bahan kimia, maka bisa dilihat bagaimana stabilitas bahan tersebut, kemudian efektivitas bahan tersebut, sehingga harus disimpan dalam kondisi dan waktu yang sesuai. Kemudian berikan tanggal, ya, berikan tanggal setiap antiseptik yang akan digunakan. Jadi Anda pada saat akan menggunakan, pada saat Anda sudah membuat hand sanitizer dari ekstrak daun sirih dan jeruk nipis, Anda bisa beri tanggal, kemudian kira-kira kurang lebih berapa lama. Kalau dari referensi yang saya dapat, itu kurang lebih sekitar 3 minggu, bahkan sampai 1 bulan masih bisa dapat digunakan, atau masih tahan untuk digunakan. Asal tadi penyimpanannya juga sesuai, ya, jadi tidak terbuka di luar tanpa ada ditutup. Nah, itu sangat memungkinkan terjadinya kontaminasi. Nah,
tadi untuk bahan klorin bagaimana? Bahan klorin itu juga salah satu bahan yang bisa dimanfaatkan untuk antiseptik ya, atau desinfektan sih lebih tepatnya ya. Klorin Anda mungkin sering menggunakan itu ya, baik untuk yang penelitian maupun untuk kehidupan sehari-hari ya. Untuk kehidupan sehari-hari juga menggunakan klorin. Nah, larutan klorin itu harus diganti setelah 24 jam. Jadi pada saat kondisi sudah lebih dari 24 jam penyimpanan, maka sebaiknya tidak digunakan kembali. Ya, kemudian klorhexidin dan setrimid ya, itu sangat stabil selama 1 tahun pada suhu 20 sampai 26 derajat Celcius setelah tempat atau wadahnya itu dibuka. Jadi dia lebih stabil pada kondisi 20 sampai 26 derajat Celcius dan selama 1 tahun. Kemudian glutaraldehid atau sering dikenal dengan nama dagangnya Sidex ya, itu sangat stabil selama 14 hari setelah tempat dibuka dan disimpan pada suhu dingin kurang lebih 20 sampai 26 derajat Celcius. Kemudian ada alkohol gliserin ya, alkohol gliserin ini alkohol yang ada tambahan gliserinnya yang dia lebih kental ya, strukturnya lebih kental. Itu disimpan pada suhu dingin pada suhu 20 sampai 26 derajat Celcius dan area yang sirkulasinya bersih. Nah, kemudian bagaimana dengan pengemasan ya? Pengemasannya kita lihat pengemasannya itu untuk sediaan yang tidak tahan cahaya disimpan dalam wadah yang gelap ya. Jadi kalau tidak tahan cahaya, beberapa antiseptik yang alami itu ada bahan-bahan yang tidak tahan cahaya ataupun juga yang kimia juga banyak yang tidak tahan terhadap cahaya. Kalau terkena cahaya matahari secara langsung maka dia akan rusak ya, sehingga perlu disimpan pada tempat yang gelap ya, tanpa cahaya, atau juga botolnya digunakan botol yang gelap, bukan botol yang cerah ya. Jadi ada botol yang berwarna coklat itu ya, itu bisa digunakan untuk penyimpanan. Kemudian antiseptik dikemas dalam botol ukuran kurang lebih 100 sampai 200 ml. Kenapa tidak dalam bentuk yang banyak, dalam bentuk jerigen yang besar seperti itu ya? Kalau antiseptik kimia mungkin jika sudah diketahui kondisinya baik ya, sudah diketahui artinya sudah diketahui kondisinya dan zatnya pasti, berapa lama penyimpanannya, secara referensi itu silahkan. Tetapi kalau yang alami sebaiknya menggunakan kemasan yang lebih kecil karena menggunakan kemasan yang lebih kecil karena jika menggunakan kemasan yang besar nanti khawatirnya akan terjadi kontaminasi. Kemudian yang berikutnya adalah penyimpanan di tempat yang sejuk atau tidak terkena sinar matahari langsung. Ya, sudah disinggung. Nah, kemudian next, bagaimana dengan pengisian bahan antiseptik ya, antiseptik. Untuk bahan antiseptik, untuk antiseptik ini tidak diperbolehkan mengisi antiseptik ataupun desinfektan ya dengan cara topping up. Jadi sebaiknya sampai habis kemudian baru diisi ulang. Ya, sebelum diisi juga tempatnya itu harus dicuci, itu dibersihkan dulu dan dikeringkan, kemudian baru diisi kembali dengan antiseptik yang baru ya. Nah, kemudian ini gambarannya untuk pengisian antiseptik yang baik ya. Jadi tidak boleh masih ada isinya setengah tambahi gitu ya. Itu tidak diperkenankan seperti itu karena belum tentu kondisi antiseptik yang lama yang sudah ada di botol itu masih baik ya, sehingga sebaiknya menggunakan yang dihabiskan dulu baru langsung diisi dengan yang baru, tentunya dengan tempat yang bersih. Oke, nah dengan penggunaan antiseptik baik yang alami maupun yang kimia itu sangat membantu untuk menghentikan infeksi nosokomial di rumah sakit
Selain itu juga untuk membantu menghentikan penularan ya mikroorganisme, virus maupun yang lainnya dari satu orang ke orang yang lain. Nah, oke, terima kasih. Itu dari saya. Waktunya masih ada ya, mungkin atau bagaimana saya kembalikan dulu ke moderator. Nanti bisa moderator yang mengatur untuk pemberian materinya. Ya, silakan. Oke Ibu, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi tanya jawab aja ya Bu? Oh, boleh, silakan. Ya. Baik. Ada beberapa penanya, mungkin saya akan bacakan dan tuliskan di kolom diskusi nanti. Untuk penanya pertama, dari Samgar Syahputra Hanura, Mapala Piranha, Fakultas Perikanan ULN. Seberapa efektif pemakaian hand sanitizer untuk menghilangkan virus atau bakteri yang melekat pada anggota tubuh kita? Apakah kualitas hand sani yang kita akan buat ini sama dengan yang dijual atau dikeluarkan oleh Kemenkes? Silakan Bu. Oke, iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kualitas, kita jawab dulu yang pertama ya. Yang pertama adalah efektivitasnya. Efektivitasnya bagaimana? Kalau efektivitasnya itu tergantung dari tergantung dari konsentrasi hand sanitizer alaminya tadi. Ya, kalau dari referensi yang saya dapatkan tadi, beberapa hand sanitizer alami selain dari daun sirih juga paling efektif pada rentang 15-20% untuk kadarnya. Nah, kalau kurang dari itu, maka kemampuan untuk penghambatannya itu kurang, ya. Nah, sehingga sebaiknya gunakan dengan rentang konsentrasi sekian, 15-20%. Kalau efektivitasnya tadi sudah dilihat dengan kadar 15%, itu penghambatannya 15-20%, penghambatannya sampai 57% kematian mikroorganisme, ya. Bagaimana dengan virus? Karena itu kan penelitian di bakteri, ya. Bagaimana dengan virus? Dengan virus pun juga sama. Jadi Ibu Dewi dan Sari tadi itu juga mencoba penggunaan ekstrak daun sirih ditambah dengan apa tadi? Jeruk nipis, air jeruk nipis itu pada pandemi corona ini, ya, pada pandemi corona ini, dan ternyata sama efektifnya dengan penghambatan pada bakteri, ya. Dan selain itu juga menggunakan pada saat pandemi SARS waktu itu, ya. Oke. Kemudian melekat pada anggota tubuh hand sanitizer. Seberapa efektif pemakaian hand sanitizer untuk menghilangkan virus atau oke, sudah. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas ya, Dek. Kualitasnya ya. Oke. Kalau secara kualitas, karena memang belum banyak yang dipasarkan, ya, belum banyak yang dipasarkan. Sebagian besar adalah hanya menggunakan untuk sendiri, ya, menggunakan untuk sendiri. Nah, kalau secara kualitas, saya belum yakin jika diuji cobakan atau didaftarkan ke Kementerian Kesehatan. Tetapi Menteri Kesehatan pada saat pandemi corona ini sudah menyarankan lebih baik menggunakan hand sanitizer alami. Kenapa? Karena waktu itu kelangkaan dari hand sanitizer kimia dan juga selain kelangkaan juga bahaya dari penggunaan hand sanitizer kimia tadi. Kalau terlalu sering maka akan menyebabkan iritasi dan kulit menjadi lebih kering. Nah, sehingga kalau dilihat dari situ pasti kalau saya yakin sih kualitasnya jauh lebih bagus hand sanitizer yang alami dibandingkan dengan hand sanitizer yang kimia. Seperti itu ya.
Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Oke, baik Bu, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya Bu. Iya. Dari Victorian Edwin Purwanto, Fakultas Perikanan dan Kelautan ULM. Apakah hand sanitizer buatan sendiri atau alami aman untuk kulit? Dan apakah hand sanitizer alami sudah ampuh untuk mencegah bakteri, khususnya COVID-19 virus maksudnya? Oke. Ya, bisa langsung saya jawab ya. Bisa Bu? Iya, pertanyaannya hampir mirip dengan yang sebelumnya ya. Jadi terima kasih Edwin Purwanto dari Fakultas Perikanan ya. Jadi untuk hand sanitizer buatan atau alami tadi lebih aman kalau menurut saya dan menurut beberapa peneliti lebih aman karena tadi dia tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya ya sehingga prosesnya pun juga tidak ditambah dengan bahan pengawet sehingga dengan penggunaan di tangan itu tidak menyebabkan iritasi, tidak menyebabkan korosi dan tangan menjadi tidak kering pada saat sering terus-menerus menggunakan hand sanitizer alami. Berbeda dengan penggunaan hand sanitizer kimia karena ada bahan H2O2. H2O2 itu adalah bersifat korosif ya, menyebabkan korosif dan dia merupakan oksidator kuat sehingga pada saat digunakan nanti akan menyebabkan tangan menjadi kering dan pecah-pecah seperti itu. Kemudian alkohol tadi sudah disebutkan alkohol di kandungan alkohol di bahan atau di hand sanitizer kimia itu menyebabkan terbakar jika berada di dekat api menggunakannya ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah apakah hand sanitizer sudah ampuh untuk mencegah virus ya, maksudnya COVID-19 itu adalah virus. Oke, saya sedikit menjelaskan tentang COVID-19 ya, sambil menjawab pertanyaannya dari Edwin. Kita harus membedakan antara COVID dengan virus corona. Kalau COVID itu adalah coronavirus disease, jadi penyakitnya. Kalau COVID adalah penyakitnya, ya, COVID-19, penyakit yang ditimbulkan akibat infeksi virus corona, coronavirus disease yang muncul di tahun 2019. Dan coronavirus awalnya itu adalah masih satu famili, satu keluarga dengan virus yang menyebabkan MERS dan virus yang menyebabkan SARS. Sehingga muncul lagi coronavirus ini dengan istilah SARS-CoV-2 karena turunan dari atau keluarga dari SARS tadi, virus SARS ya. Jadi SARS-CoV-2, novel coronavirus munculnya, novel terbaru. Jadi coronavirus yang sudah mengalami mutasi genetik sedemikian rupa sampai menyebabkan munculnya gen-gen baru hingga timbul atau muncul novel coronavirus atau SARS-CoV-2 tadi di tahun 2019. Nah, jadi beda, Anda jangan sampai menyebut itu loh COVID gitu ya, karena COVID itu disease-nya, penyakitnya, coronavirus disease. Oke, kemudian tadi pertanyaannya sudah ampuh untuk mencegah. Nah, dari penelitian Sari dan Dewi itu menyebutkan efektivitasnya tinggi tadi, ya efektivitasnya tinggi untuk menghambat pertumbuhannya virus juga, ya. Oke. Itu jawaban dari saya. Baik Bu, kita sudah cukup ya Bu? Iya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga dari Ilma Hidayanti ULM. Mengapa hand sanitizer spray itu lebih efektif digunakan untuk menurunkan angka mikroba? Sekian Bu. Mengapa hand sanitizer spray itu lebih efektif? Oke, ya tadi ya kan kita bahas sedikit ya. Ada hand sanitizer spray, ada hand sanitizer yang gel. Kalau yang spray lebih efektif karena spray itu kan dari cairan ya, dari cairan. Sehingga pada saat Anda menyemprot, kalau cair kan dia lebih mudah berada ke seluruh permukaan ya, lebih mudah. Kalau gel kan
harus banyak baru bisa ke seluruh permukaan. Itu sehingga seperti Anda cuci tangan juga tidak hanya cukup dengan sabun sudah, tapi di bagian sininya apa? Di telapak tangan, kemudian punggung tangan, kemudian di sela-sela jari juga harus disentuh gitu. Jadi kurang lebih seperti itu keefektifannya karena cairan itu lebih mudah mengalir ke seluruh bagian tangan dibandingkan dengan yang gel. Dan untuk keawetan kalau yang cair juga lebih awet dibandingkan dengan yang gel. Sepengetahuan saya, kalau yang gel itu lebih mudah mengalami kontaminasi jamur dibanding dengan yang cair. Tuh. Ya, terima kasih. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Bu. Mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih ada tersisa 2 pertanyaan lagi. Dari Gusti Maharini, Kimia FMIPA ULM. Pada penambahan jeruk nipis di larutan hand sanitizer alami, tadi kan juga berfungsi untuk mengatur pH menjadi asam. Apakah ada aturan berapakah pH yang stabil pada penyimpanan hand sanitizer tersebut agar hand sanitizer dapat bertahan lama? Dan apakah semakin asam pH-nya, semakin bertahan lama penyimpanan hand sanitizer tersebut? Sebelumnya, terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Ya, penggunaan hand sanitizer dengan penambahan jeruk nipis selain tadi berfungsi sebagai sebagai antioksidan dan antibakteri juga bisa digunakan untuk mengatur pH. Kalau semakin asam belum tentu dia lebih efektif ya, tetapi setahu saya tidak banyak mikroorganisme yang mampu tumbuh pada kondisi asam, sehingga itu bisa digunakan sebagai pengawet alami. Kemudian seberapa besar pH-nya sehingga bisa digunakan untuk pengawet? Kalau pH yang jarang mikroorganisme mampu tumbuh di dalamnya, itu sekitar 2 sampai 3 atau 3 sampai 4 pun juga tidak banyak lagi mikroorganisme yang mampu tumbuh di pH tersebut ya, antara rentang 3 sampai 4 pH-nya. Gitu. Ya, kemudian kalau semakin asam tadi bisa jadi mampu untuk memperpanjang masa efektivitasnya ya, atau lebih mengawetkan karena tidak banyak mikroorganisme yang tumbuh di dalamnya, tetapi juga tidak tidak banyak yang menyebutkan seperti itu sih. Jadi dengan adanya jeruk nipis atau penambahan jeruk nipis bisa digunakan sebagai pengatur pH dan pengawet alami saja. Itu. Ya, itu moderator, mungkin jawaban dari saya. Oke, baik Bu. Kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir aja, Bu. Dari Ana Dewi Luki Wati dari SMKN 1 Simpang 4. Apakah jeruk nipis bisa diganti dengan jeruk yang lain, Bu? Sekian. Oke. Ya, terima kasih. Bisa. Ya, bisa. Silahkan Anda bisa menggunakan jeruk yang lain, tetapi kalau menggunakan jeruk yang dikonsumsi, maksudnya jeruk buah, itu kan sayang ya. Sayang ya, karena kan lebih baik dimakan, ya, lebih baik dimakan untuk meningkatkan sistem imun, ya, karena banyak kandungan vitamin C-nya. Tapi kalau menggunakan jeruk nipis dan juga harganya lebih murah, itu disarankan lebih baik menggunakan jeruk nipis. Jadi jawabannya adalah bisa, silahkan jika mau menggunakan jeruk yang lain tidak masalah, kandungannya juga sama, tetapi kandungan vitamin C-nya memang jauh lebih banyak di jeruk nipis dibandingkan jeruk-jeruk yang lain. Itu sih. Oke, baik. Mungkin hanya itu saja. Mungkin sampai sini saja, Bu. Karena hanya 5 yang bertanya. Oke. Apakah saya boleh menambahkan satu materi lagi karena waktunya masih lama ya? Silakan. Oh ya, oke. Sharing aja ya. Mungkin ini juga ada beberapa yang sudah pernah mengikuti diskusi ini, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik terkait dengan pandemi coronavirus
disease tadi ya. Oke, langsung saja moderator, ini saya presentasikan ya. Ya, silakan Bu. Oh, oke, sebelumnya saya ada video sih. Mohon maaf, saya video ini ambil dari YouTube ya, karena waktu itu saya sudah pernah membuat sendiri, tapi ternyata ada kesalahan di laptop, entah bagaimana, jadi hilang video tersebut dan saya ambil dari YouTube. Oke, saya tampilkan dulu ya sedikit, mungkin Anda tadi masih bingung bagaimana cara membuatnya. Oke, ini jadi tadi yang saya jelaskan adalah yang pertama, daun sirihnya dicuci dulu ya, dicuci terlebih dahulu menggunakan air mengalir sebaiknya dan air bersih, kemudian dipotong kecil-kecil ya, dipotong kecil-kecil. Setelah itu setelah dipotong nanti kita lihat. Nah, dipotong. Kalau mau menggunakan pemotongan jenis lain silahkan, mungkin Anda lebih suka potongan jenis lain silahkan ya, itu tidak masalah karena yang diambil adalah ekstraknya. Oke, nah setelah dipotong, nah kemudian dimasukkan ke dalam panci stainless ya. Karena kalau penggunaan panci stainless ini tujuannya adalah untuk merangsang ataupun memindahkan panas dari air yang mendidih di bawah ya, karena kan ini sifatnya adalah steam. Kemudian ditambahkan dengan air yang sudah mendidih ke dalam panci tadi yang sudah mengandung mengandung daun sirih, potongan daun sirih tadi, kemudian di steam ya, di steam atau dikukus di atas penangas ya, di atas panci penangas. Nah, dikukus kurang lebih sekitar 30 menit ya. Sekitar 30 menit, kemudian baru dan dipastikan bahwa jumlah airnya itu berkurang menjadi setengah. Nah, setelah itu disaring ya, disaring agar tidak terbawa daun sirihnya. Nah, setelah itu baru ditambahkan dengan air perasan jeruk nipis yang tadi kurang lebih sekitar 8 mili. 8 mili itu kalau jeruk nipisnya besar-besar bisa sampai 3 atau 4 jeruk nipis ya, 3 atau 4 jeruk nipis. Tapi kalau yang kecil-kecil lebih dari itu. Nah, kemudian diaduk. Setelah diaduk baru bisa dimasukkan ke dalam botol spray ya, baru dimasukkan dalam botol spray yang nantinya bisa digunakan oleh adik-adik semua. Oke, nah itu jadi Anda bisa gunakan dan Anda bisa menyimpannya tadi di lemari pendingin atau di kulkas untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain ya, atau terjadi kontaminasi. Jadi lebih awet ya, selain tadi ditambahkan jeruk nipis untuk pengawet juga. Oke, saya rasa cukup. Ya, silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu atas videonya, sangat bermanfaat dan semoga memudahkan pemahaman kita dalam membuat hand sanitizer ini. Mungkin kita sudah berada di penghujung acara ya Bu. Jadi maaf, jadi diskusi lagi atau tidak? Oh, kalau masih ada silakan Bu. Tadi saya juga lupa deh, maaf. Ya, silakan, Oke. Sebentar ya, sedikit aja ya. Sedikit ya, saya sharing. Mohon maaf menyela sebentar. Karena waktunya masih ada, mungkin kita bisa manfaatkan. Oke, saya lebih memberikan judul mengenal lebih dekat tentang pandemi COVID-19 atau coronavirus disease 19. Nah,
saya ambil dari berbagai referensi ya. Kita tahu bahwa coronavirus itu ada berbagai macam jenisnya atau spesiesnya dan masuk ke dalam ordo Nidovirales dan famili Coronaviridae, genusnya Alpha coronavirus, Beta coronavirus, kemudian Delta coronavirus, Gamma coronavirus, dan merupakan grup 4 dengan gen ssRNA positif. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh yang mampu untuk menginfeksi manusia, yaitu ada Alpha coronavirus dengan kode 229E, kemudian Alpha coronavirus dengan kode NL63, kemudian Beta coronavirus OC43, dan Beta coronavirus HKU1. Nah, manusia di seluruh dunia biasanya terinfeksi dengan human coronavirus 229E, NL63, OC43, dan HKU1 ya. Itu strain-nya. Oke, kemudian human coronavirus yang mampu menyebabkan outbreak atau infeksi hampir di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, yaitu yang pertama dulu ada kasus MERS ya, atau MERS-CoV, yaitu beta coronavirus yang dapat menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome. Jadi semua adalah berada di saluran infeksi saluran pernapasan atas. Kemudian yang kedua adalah SARS-CoV ya, itu beta coronavirus penyebab Self-Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Kemudian di tahun 2019 yang tadi saya sebutkan ada novel coronavirus ya, sehingga dikenal dengan istilah 2019 nCoV. Sebetulnya itu adalah turunan dari SARS-CoV-2 ya. Jadi karena akibat mutasi genetik yang cepat, maka menyebabkan muncul tipe baru, yaitu novel coronavirus, dan muncul di tahun 2019 pertama kali di Wuhan. Nah, ini gambarannya untuk coronavirus itu banyak sekali ya, familinya sangat banyak, kemudian muncul di Wuhan, di Wuhan, China ya, dan new strain di tahun 2019 itu ada novel coronavirus, kurang lebih ada sekitar 200 kasus yang terdeteksi di China, dan pada saat itu ada 3 yang meninggal. Namun sampai akhirnya China atau Wuhan sudah bisa terbebas dari coronavirus itu sudah banyak sekali yang meninggal ya, bahkan sampai ribuan. Nah, kemudian pandemi ya, ada 2 pandemi yang yang menyebabkan, ada 2 pandemi tadi ya, ada Middle East coronavirus ya, Middle East coronavirus atau Middle East syndrome respiratory syndrome ya, atau MERS. Kemudian itu pertama kali ditemukan atau teridentifikasi di Arab Saudi pada tahun 2012. Nah, di tahun 2012 itu muncul MERS ya, dan membunuh sekitar 800 orang ya. Kemudian kalau yang SARS-CoV atau Severe Acute Respiratory Syndrome itu teridentifikasi di tahun 2003 ya, dan pertama kali terinfeksi manusia itu di Cina juga, di Cina di tahun 2002. Nah, kemudian ini SARS ini mampu membunuh kurang lebih sekitar 650 orang ya di Cina dan ataupun Hong Kong pada tahun 2002 sampai 2003. Nah, penyebarannya kalau yang tadi MERS itu adalah dari unta ya, dari unta. Kalau yang SARS itu dari kelelawar ya, dari kelelawar sama. Jadi turunan atau new strain dari SARS-CoV itu adalah SARS-CoV-2 atau tadi novel coronavirus ya, sama-sama disebarkan oleh kelelawar. Oke. Nah, informasi yang terkait dengan
2019 new coronavirus atau novel coronavirus yang saat ini tersedia itu sangat terbatas, hanya mengenai gejala klinis penyakit ya, dan belum ada vaksin yang tersedia atau pengobatan khusus untuk infeksi novel coronavirus ini. Nah, penanganan yang direkomendasikan hanya bersifat simptomatik saja. Ya. Kemudian, apa itu COVID-19? Ya, beda. Tadi saya sudah sebutkan bahwa antara coronavirus dengan COVID-19 itu berbeda. Coronavirus disease itu singkatannya adalah COVID-19. Coronavirus disease yang muncul di tahun 2019 itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona jenis baru, novel coronavirus yang belum pernah teridentifikasi pada manusia. Nah, virus ini menyebabkan penyakit saluran pernapasan seperti flu, ya, menyebabkan penyakit saluran pernafasan ya seperti flu, batuk, kemudian demam ya. Gejalanya itu berupa flu, batuk, demam, kemudian juga gejala-gejala atau kasus-kasus yang lebih serius seperti pneumonia. Nah, kemudian metode penyebarannya itu seperti apa? Metode penyebaran dari novel coronavirus ini dapat melalui kontak langsung ya dengan orang yang terinfeksi saat mereka batuk atau bersin, atau melalui kontak dengan tetesan air liur ataupun cairan maupun lendir dari hidung dari penderita atau orang yang terinfeksi. Kemudian menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Kemudian bisa juga melalui tinja atau feses. Namun kalau yang tinja atau feses ini sangat jarang karena tidak banyak orang yang menyentuh tinja maupun feses ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah gejala infeksi novel coronavirus itu memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu berupa gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, demam, dan juga gejala lain yang lebih serius ya bagi seseorang atau bagi sebagian orang yang menderita beberapa penyakit ya, terutama adalah orang lanjut usia, bayi, kemudian resikonya itu sangat tinggi ya. Orang tua, bayi tadi ya, resikonya sangat tinggi tertular ataupun terinfeksi coronavirus disease. Nah, kemudian juga orang tua yang punya penyakit asma, ya, kemudian penyakit paru-paru, diabetes, kemudian jantung, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Kemudian juga penyakit-penyakit bawaan lainnya. Oke, nah ini gejalanya ya sampai muncul infeksi, ya, ada beberapa kita lihat, makanya kita disarankan kurang lebih mengisolasi diri atau berdiam diri di rumah itu sekitar 14 hari karena infeksi virus ini akan muncul dengan cepat pada inkubasi 14 hari ya, maksimal 14 hari. Nah, kemudian munculnya itu di hari ke-7, 7 hari pertama itu sangat cepat muncul ya, demam lebih tinggi dibandingkan dari hari pertama sampai hari ke-6 ya, kemudian kurang lebih demamnya sekitar 37 sampai 37,4 sampai 37,8 ya, kemudian batuk lebih banyak dengan dahak yang lebih ya, dahak yang berlebihan, kemudian nyeri di bagian tubuh maupun di bagian tenggorokan, kemudian kepala juga merasa berat ya, kemudian frekuensi napas pendek ya seperti sesak napas, kemudian lebih banyak mengeluarkan cairan tubuh ya, dan juga bisa menyebabkan dan juga menimbulkan muntah maupun diare. Oke, kemudian di hari ke-8, hari ke-9 sampai hari ke-14 itu gejalanya akan lebih serius lagi sehingga menyebabkan terjadinya infeksi yang lebih serius. Kemudian saya lanjutkan,
Bagaimana pencegahannya? Cara-cara pencegahan untuk infeksi novel coronavirus 19 ini yang terbaik adalah mencuci tangan secara rutin. Ya, jadi harus mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan bilas dengan air, atau jika tidak ada air dapat menggunakan gel pembersih tangan yang basis alkohol ataupun juga hand sanitizer alami tadi. Kemudian menutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin. Saya lanjutkan saja ya, PowerPoint. Jadi pencegahannya Anda sudah bisa sedikit mengetahui. Jadi pencegahannya Anda bisa menggunakan mencuci tangan dengan air dan air mengalir dan sabun, kemudian menutup hidung ya, menutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin dengan tisu atau bagian tangan di dalam siku, kemudian hindari menyentuh wajah, kemudian hindari interaksi fisik minimal 1,8 meter atau physical distancing, dan hindari kerumunan atau social distancing ya. Kemudian tetap tinggal di rumah, usahakan stay at home agar tidak banyak terjadi interaksi dengan orang lain. Karena saat ini sudah muncul OTG ya, orang tanpa gejala, yang itu Anda tidak tahu apakah dia memang sakit atau tidak. Kalau orang bergejala mungkin Anda bisa mengetahui dengan ciri-ciri batuk-batuk ataupun pilek dan sebagainya, Anda sudah bisa menghindar. Tetapi kalau tanpa gejala, maka Anda tidak tahu dia sehat atau sakit. Oke. Kemudian perawatannya bagaimana untuk mencegah atau menghindari? Anda beristirahat atau tidur yang cukup, kemudian menjaga badan agar tetap hangat, kemudian minum yang banyak, menjaga ruangan tetap lembab, dan mandi dengan air hangat untuk membantu meringankan sakit tenggorokan dan batuk. Kemudian jaga imunitas tubuh dengan konsumsi makanan-makanan yang bergizi ya, kemudian dengan sumber protein hewani maupun sumber protein nabati yang tinggi. Sayuran serta buah juga Anda perlu mengkonsumsinya. Nah, kemudian tadi pengujian, untuk pengujiannya itu Anda pasti sudah mengenal dengan rapid test ya, dengan rapid test yang sekarang sudah banyak digunakan dan itu merupakan pengujian cepat ya, metode screening untuk menguji secara cepat apakah apakah seseorang itu terinfeksi coronavirus. Seperti itu ya. Jadi prinsipnya adalah menggunakan ikatan antigen dan antibodi. Di dalam rapid test ini nanti akan muncul angka ataupun muncul garis ya, akan muncul garis di alatnya yang menunjukkan jika positif itu akan muncul garisnya tadi. Nah, di dalam alat tersebut ada imunoglobulin M dan imunoglobulin G yang dapat diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Jadi IgG dan IgM itu adalah virus atau antibodi yang bisa melawan antigen atau virus corona tadi. Kemudian prosedur pemeriksaannya menggunakan sampel darah ya dari ujung jari ditusuk, kemudian diteteskan ke alat, kemudian nanti alat tersebut akan mendeteksi jika positif, nanti akan muncul warna merah, garis berwarna merah yang itu menunjukkan positif terinfeksi coronavirus ya. Tetapi penggunaan rapid test ini juga bukan berarti yang paling ampuh. Artinya kalau di rapid test positif pasti sudah terinfeksi. Belum tentu ya, karena kalau sudah rapid test positif sebaiknya Anda memang harus isolasi mandiri ya. Atau orang yang sudah di rapid test ternyata menunjukkan hasilnya positif harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Jika selama 14 hari itu tidak terjadi gejala batuk, demam, pilek dan lain sebagainya yang menunjukkan gejala COVID atau infeksi virus corona, maka Anda sehat. Ya, tetapi kalau misalnya pada 14 hari isolasi mandiri itu Anda memunculkan atau orang tersebut memunculkan gejala infeksi corona, maka bisa jadi memang hasil rapid test itu betul-betul positif. Nah,
banyak kasus yang menunjukkan hasil rapid test positif ternyata dikonfirmasi dengan RT-PCR atau reverse transkriptase PCR itu menunjukkan hasilnya negatif. Maka hasil yang diperoleh itu adalah yang paling valid menggunakan PCR. Oke, nah metode pengujian yang kedua adalah metode PCR tadi, RT-PCR. Proses RT-PCR ini adalah proses pengubahan RNA virus corona menjadi DNA dengan menggunakan enzim reverse transkriptase, ya, sehingga teknik pemeriksaan virus RNA dengan mengubahnya dulu menjadi DNA dan mendeteksi dengan mesin yang disebut dengan PCR dan menggunakan enzim reverse transkriptase, maka disebut dengan RT-PCR. Nah, setelah RNA diubah menjadi DNA, kemudian baru alat PCR tadi akan melakukan amplifikasi atau perbanyakan materi genetik sehingga bisa terdeteksi. Nah, jika mesin PCR mendeteksi adanya virus corona di dalam sampel, ya, maka menunjukkan bahwa hasil positif. Sampel yang digunakan untuk proses pengujian menggunakan molekuler atau RT-PCR ini adalah dahak. Dahak yang diambil itu dari orofaring dan nasofaring. Jadi dari nasofaring dan orofaring yang bagian dalam. Ada suatu alat yang bisa dimasukkan ke dalam tenggorokan untuk mengambil sampel. Makanya kalau yang di TV-TV atau di media sosial tes swab ya, swab. Nah, itu tes swab itu menggunakan PCR. Kalau tes pakai apa tadi? Rapid test itu menggunakan darah, ya. Jadi kalau tes swab itu sudah menggunakan PCR. Oke, spesimen untuk penegakan diagnosis. Jadi ada 3 jenis spesimen tadi, spesimen dari saluran nafas bagian atas, saluran nafas bagian bawah, dan serum. Serum itu yang darah tadi, ya. Jadi tempat untuk pengujiannya itu juga tidak semua laboratorium atau di rumah sakit itu mampu melakukan pengujian PCR, tapi hanya laboratorium tertentu yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dan memiliki alat PCR yang memungkinkan untuk pengujian COVID atau virus corona, ya, sehingga ada lab pengujian yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan ya, alhamdulillahnya program studi biologi juga kemarin diminta untuk sebetulnya waktu itu saya diminta untuk membantu dalam pengujian sampel di Kalimantan Selatan, tetapi karena saya memiliki bayi sehingga tidak diperbolehkan. Oleh karena itu kami tunjuk beberapa mahasiswa untuk bisa membantu dalam pengujian sampel menggunakan alat RT-PCR yang dilaksanakan di laboratorium BPTKLPP di Banjarbaru. Jadi kami ada peran ya dari teman-teman mahasiswa di program studi biologi berperan membantu dalam pengujian sampel virus corona tadi. Ya, oke. Itu kemudian pengujian pengobatan terbaru memang vaksinnya belum ditemukan, ya, vaksinnya belum ditemukan sampai saat ini. Namun ada pengobatan terbaru yang menggunakan plasma konvalesen. Ya, jadi plasma ini adalah diambil dari orang mantan positif corona. Jadi orang yang sudah positif atau terinfeksi coronavirus kemudian sembuh, itu tentunya antibodi di dalam tubuhnya itu sudah banyak. Antibodi IgM, IgG-nya itu sudah banyak untuk melawan coronavirus tadi. Nah, sehingga pada saat dia sudah sembuh, artinya kan sudah berhasil tuh antibodinya untuk melawan coronavirus. Sehingga diambil serum darahnya, kemudian dibuat plasma darah dari mantan positif corona, kemudian diinjeksikan ke orang-orang yang sekarang masih menderita coronavirus seperti itu. Nah, ternyata pengobatan itu di Iran, berita yang saya dapat dari tadi pagi, ya, di Iran itu sudah menggunakan pengobatan dengan menggunakan plasma, kemudian di China waktu itu juga menggunakan plasma, ya, itu sangat signifikan, sangat efektif untuk penyembuhannya, dan Indonesia mudah-mudahan akan mengikuti jejak mereka. Tapi saya rasa di beberapa rumah sakit di Jakarta sudah menggunakan metode penggunaan plasma konvalesen.
ya, sehingga itu sangat membantu untuk pengobatan orang-orang yang sekarang masih mengalami infeksi coronavirus. Dan Anda, bagi adik-adik yang mahasiswa biasanya senang dengan drama Korea, ya, ini sudah pernah ada filmnya, ya, The Flu. Mungkin Anda bisa melihat film The Flu. Nah, judulnya The Flu itu waktu itu menceritakan tentang pandemi flu, ya, penyakit flu, dan pengobatannya pun menggunakan plasma tadi, ya, plasma dari mantan penderita atau mantan positif coronavirus. Namanya plasma konvalesen, ya. Jadi Anda bisa cek sendiri di media sosial atau di jurnal-jurnal terkait dengan plasma tersebut. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk adik-adik, dan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Bu, atas paparan tambahannya. Kita sudah ada di penghujung acara, jadi mungkin apakah ada tambahan dari Ketua Pelaksana untuk disampaikan kepada peserta sebagai penutup? Ya, ada moderator. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, jadi tadi kita sudah sama-sama berdiskusi, sama-sama mendapatkan materi tentang prosedur atau tata cara pembuatan hand sanitizer alami yang sudah dijelaskan sangat baik oleh Ibu Ika Oksi. Kemudian ada tambahan juga tadi pengenalan tentang virus dan COVID-19. Kemudian bagaimana tata cara pencegahannya, yaitu dengan menuruti himbauan pemerintah seperti menjaga kebersihan, kemudian kalau bepergian itu kita menggunakan masker kalau keluar, dan sebaiknya kita tetap di rumah saja, seperti itu. Nah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Ika Oksi Susilawati, SSIM Biotek, selaku pemateri yang sudah menjelaskan, yang sudah memberikan ilmunya juga untuk kita sama-sama belajar. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak Departemen Minat Profesi Himabio Apidai FMIPA ULM yang mana telah berkenan membantu dalam pelaksanaan dan mensukseskan acara kita pada hari ini. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada seluruh peserta pelatihan online. Semoga ilmu yang kita dapat di sini dapat memberikan kita manfaat, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang terdekat kita. Kiranya itu saja saya cukupkan, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Karian Kenanda. Mungkin kita akhiri ya, telah kita dengan pemaparan yang sangat detail dari narasumber kita, yang mulai dari tutorial dalam bentuk teks, ada juga dalam bentuk video, serta materi tambahan yang disampaikan beliau melalui yaitu tentang COVID, ya, sangat detail tadi sekali. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada penyelenggara dan seluruh peserta pelatihan online yang telah mengikuti diskusi online dengan baik dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf kepada kawan-kawan jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dari panitia. Semoga kita bisa bersiraturahmi lagi di lain waktu. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.